Peneliti survei Cyrus Network menemukan banyak simpatisan PDIP akan memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus, diketahui 20% dari pendukung Ahok di komunitas teman Ahok adalah simpatisan PDIP. Survei yang dilakukan Cyrus Network ini mencoba mengungkap adanya keterkaitan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, PDIP, dan komunitas teman Ahok. Survei mengambil 1.000 responden yang tersebar di 100 kelurahan di Jakarta yang dilakukan di akhir bulan April 2016. Managing Director Cyrus Network Eko David Avianto, para pemilih PDIP merupakan kontributor paling besar dibandingkan partai politik lainnya dalam mendukung Ahok. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan jika PDIP tidak mendukung Ahok, maka ada kemungkinan suara simpatisan PDIP di Pilkada DKI Jakarta akan terbelah. Cukup yakin bahwa tidak semata-mata pada Pak Ahok, tapi kesalahannya pada Foke yang hanya saja kita tentu kalau dilihat dari hasil survei itu kan katanya hampir 25% nih mereka yang memilih PDI Perjuangan pada pemilu 2014 yang lalu juga menyerahkan KTP mereka untuk mendukung Ahok. Nah, artinya kan kita mau mengatakan bahwa 24% pemilih PDI Perjuangan di DKI Jakarta itu meninggalkan PDI Perjuangan dalam konteks Pilkada DKI gitu. Nah, artinya apa? Artinya PDI mestinya harus relatif hati-hati kalau mereka tidak kelola Pilkada DKI Jakarta ini dengan baik gitu. Mereka potensial akan ditinggalkan oleh pemilihnya di masa yang akan datang gitu. Nah, itu yang sudah terkonfirmasi itu kan setidaknya 20. Terima kasih. Anda masih bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Jalan menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini diwarnai sebuah fenomena. Kemunculan para teman dan sahabat yang tidak sekedar menunjukkan dukungan, tapi bergerak bagai mesin partai demi memuluskan jalan calon pemimpin yang didukungnya. Valdia Baraputri menemui teman Ahok, sebuah komunitas yang memiliki target mengumpulkan 1 juta KTP warga DKI, agar Basuki Cahayapurnama bisa maju sebagai calon independen. Sementara komunitas lainnya, sahabat Sandiaga Uno, mendorong calon mereka untuk maju lewat partai. Efektifkah bentuk dukungan massa seperti ini? Valdia hadir dengan jawabannya. Nama saya Harun, umur saya 70 tahun, menjadi relawan Ahok sejak habis Lebaran. Habis Lebaran tahun kira-kira lalu ya? Tahun lalu, kira-kira Agustus apa itu Lebaran dah. Di usia yang telah lanjut, Muhammad Harun, warga Jakarta Barat, tak menyangka dirinya akan terlibat dalam sebuah dinamika menuju DKI 1. Kegiatannya sehari-hari kini selalu diisi dengan kesibukan sebagai salah satu relawan teman Ahok. Saya penutupnya udah ya? Ia mengumpulkan fotokopi KTP warga DKI yang mau mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah 2017. Tak tanggung-tanggung, sejak Agustus tahun lalu, dengan mengendarai sepeda, Harun telah mengumpulkan lebih dari 1.000 formulir dukungan beserta fotokopi KTP. Apa yang membuat Bapak mau akhirnya menjadi relawan teman Ahok? Saya lihat kerja Ahok gitu loh. Apa yang dikerjakan cepat. Dia ngomong langsung kerja, ngomong kerja. Kadang-kadang nggak ngomong udah dikerjain aja. Kita kaget-kaget gitu loh. Kalau dulu kan yang lalu ngomong nggak jadi, ngomong nggak jadi. Kalau ini ngomong seperti kali jodoh itu ngomong seminggu langsung beres tuh. Siapapun yang dilewati akan ditawari formulir dukungan oleh pensiunan sebuah lembaga keuangan ini. Itu KTP Jakarta? Bukan, kampung? Iya, Manado. Manado, yang Jakarta. Berapa? KTP Jakarta. Baik di tempat-tempat makan, Tanda tangan aja mana KTP-nya? Ini KTP saya. Ada yang Jakarta. hingga di pinggir jalan. KTP-nya Jakarta nggak, Pak? Yang Jakarta di Jakarta. Tapi ada tidak yang menolak? Oh, yang nolak nggak sedikit. Katanya pajak tinggi. Terus usahanya ada, setelah ada Ahok nih usahanya tersingkir gitu. Ada juga. Terus tukang, ya di jalanan ada juga seperti tukang ojek gitu kan. Saya nggak mikirin gitu. Ada.
Semua formulir dan kelengkapan data yang telah ia kumpulkan, ia bawa pulang untuk dirapikan. Selama ini Harun telah mengumpulkan banyak formulir. Namun sayang, sebagian formulir lama yang telah ia kumpulkan kini tak berlaku. Kalau yang lama dulu Bapak udah ngumpulin berapa banyak? 1.100 lebih kali ya. 1.100 ya. Wow. Sejak Ahok memutuskan maju lewat jalur independen dan menunjuk calon wakilnya, formulir baru yang memuat nama wakil pun diberlakukan. Dan penghitungan formulir dukungan kembali dimulai dari nol. Ini nggak laku nih. Ini yang udah nggak laku ya? Menghadapi formulir yang harus dimulai dari awal lagi begitu. Dengan situasi seperti ini Bapak optimis tidak? Ya optimis lah. Dioptimiskan. Dioptimiskan. Kita harus optimis lah, kerja kita harus positif lah ya. Jangan sampai kita nggak optimis jadi lemes. Kita makin semangat lah. Kayaknya orang makin ini lah, begitu tekan makin pengen cepat-cepat gitu. Kerjanya pengen cepat-cepat. Disinilah formulir-formulir dari para relawan dikirimkan. Sekretariat Pusat Teman Ahok di Jakarta Selatan. Gimana nih perkembangannya sejak tahun lalu hingga sekarang dalam pengumpulan KTP? Jadi kalau perkembangannya sejauh ini, hasil dari ketemu sama Pak Ahok kemarin, kami harus melakukan validasi ulang terhadap KTP yang sudah kami kumpulkan. Jadi 780.000 KTP yang sudah masuk itu statusnya discontinue kalau Pak Ahok berpasangan dengan Pak Heru. Dan sejauh ini progresnya cukup baik, target rata-rata ya satu hari kan kita harus 10.000. Jadi targetnya naik 3 kali lipat. Kalau dulu kita target itu sehari 3.500, hari ini kita 10.000. Kalau bisa lebih dari 10.000 lebih bagus, lebih cepat kita untuk sampai ke target. Amalia Ayuningtyas adalah salah satu dari 5 pendiri Teman Ahok. Mereka berusia antara 22 sampai 24 tahun tanpa pengalaman mumpuni dalam dunia politik. Hai, kami Teman Ahok. Kami adalah relawan pengumpul KTP untuk mencalonkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Kini, lebih dari 200.000 KTP baru telah dikumpulkan. Bersama para relawan yang bekerja di sekretariat maupun di lapangan, Teman Ahok memiliki tenggat waktu yang singkat. Kalau yang saya baca, pertengahan Agustus itu kami sudah harus mengumpulkan data ke KPUD untuk kemudian 2 minggu setelah itu ada verifikasi faktual dari KPUD. Oh begitu ya. Jadi ditargetkan sebelum itu sudah terkumpul 1 juta. Betul. Dan kami yakin itu akan bisa terkumpul. Kemarin kan hanya 20-an orang untuk upload data. Nanti 100 orang akan kita turunkan untuk upload data ke database kita. Karena waktunya semakin sempit, sumber daya kita akan kita kerahkan sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin untuk menyukseskan ini. Terakhir ketemu sama Pak Ahok kan beliau juga bilang, kalau dengan verifikasi ini, saya pikir harusnya teman-teman bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta dan kita akan siap untuk itu. Tidak hanya menerima formulir dari para relawan, sekretariat ini juga menerima dukungan langsung perseorangan. Juga yang dikirim melalui jasa pengiriman. Pokoknya siapapun yang punya KTP Jakarta ya, yang lagi di luar negeri. Pendiri Teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo, mengakui pihaknya bekerja ekstra keras. Target selanjutnya gimana nih Mas Singgih? Kami siap sekali, berpacu dengan waktu, kami akan turunkan lebih banyak tim relawan di bawah. Pembukaan posko yang luar biasa masif sekarang dan partisipasi dari masyarakat yang memang saya bilang ini tidak pernah ada dari bulan Juni sampai bulan Februari sebesar ini. Wow, targetnya tetap 1 juta? Target kami tetap 1 juta KTP sampai bulan Mei. Mungkin Mei akhir kami sudah menyelesaikan 1 juta KTP. Wow, ini kalau segini banyak nih kapan habisnya nih? Kira-kira cepat banget. Berapa kalau segini? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu segini banyak. Untuk mendanai kegiatan mereka, Teman Ahok memanfaatkan beragam jenis bantuan dari para pendukung, serta hasil penjualan merchandise. Dari bulan Juni sampai bulan Februari, kita sudah menjual merchandise. Kita modal dari awal sedikit sekali, sampai sekarang bisa tembus angka 3 miliar. 3 miliar dari merchandise saja? Itu kan merchandise gelang, kaos, sampai 3 miliar? 3 miliar. Kenapa tidak boleh menerima donasi? Kalau di Amerika kan boleh tuh terima donasi. Kami tidak boleh menerima dalam bentuk dana tunai. Alasannya karena apa? Karena memang sulit untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Iya, yang ide di mana ke depan kandidat itu disupport bukan oleh
cukong, tapi oleh masyarakat yang mendukung gitu. Tapi teman Ahok itu juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau bantu dari segi logistik. Jadi yang ditaruh di sini itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Saat ini, teman Ahok bukanlah satu-satunya komunitas pendukung calon pemimpin DKI Jakarta. Terdapat beberapa komunitas lain, salah satunya Sahabat Sandiaga Uno. Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Angga Wira, menyatakan komunitas ini dibentuk bukan karena mengikuti tren. Sebenarnya jauh dari sebelum Mas Sandi muncul dibicarakan oleh partai politik, kita sudah memberikan support ke Mas Sandi, tepatnya kurang lebih di pertengahan bulan September 2015. Kebetulan kami para sahabat lah, teman dekat dari Mas Sandi, melihat capacity dan rekam jejak Mas Sandi selama ini yang kami yakini akan lebih punya manfaat kalau beliau mau membaktikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memimpin suatu daerah. Dan daerah ini yang kita ambil ya ibu kota Jakarta. Kita sahabat Sandiaga Uno. Berbeda dengan teman Ahok, Sahabat Sandiaga Uno atau SSU tidak mengumpulkan KTP ataupun formulir dukungan. Ya mungkin itu bedanya kami dengan kandidat lain ya. Kami tidak arahnya untuk mengumpulkan KTP karena memang Mas Sandi sudah men-state akan melalui jalur partai politik. Itu kepercayaan yang dia bangun dan dia menyatakan kalau partai politik tidak mencalonkan saya ya kita tidak akan meneruskan proses ini. Artinya itu suatu statement yang gentle. Apa saja kegiatannya sejauh ini sejak tahun lalu? Secara simpel ya Sahabat Sandiaga Uno memperkenalkan Mas Sandi ke publik ya. Karena kami sadari popularitas Mas Sandi masih belum banyak orang yang well known. Karena memang aktivitas dia selama ini kan banyak di dunia bisnis dan juga di dunia organisasi kepemudaan dan olahraga. Jadi banyak yang belum tahu. Mungkin dibandingkan calon-calon yang beredar ya populariti Mas Sandi masih belum begitu muncul ke permukaan. Saya akan betul-betul turun ke warga. Meski hanya berbasis komunitas, dukungan dari pihak-pihak non-parpol diakui menyumbang kontribusi. Meski pada akhirnya, sosok dan kapasitas calon pemimpin hal yang paling utama. Sesignifikan apa Sahabat Sandiaga Uno ini berkontribusi terhadap kepopuleran Mas Sandi? Ya kalau kita boleh bukan sombong ya, boleh jujur ya, positioning Mas Sandi dari awal dan akhirnya dilihat oleh partai politik ya teman-teman Mas Sandi yang memberikan dorongan ya. Kenapa sih kalian itu sampai sejauh ini nggak dibayar dan usahanya sampai sebesar ini untuk Ahok? Ya, jadi Pak Ahok itu terjun ke politik karena beliau tahu apa yang beliau akan kerjakan dan apa yang beliau perjuangkan. Makanya saya nggak mau diem ngelihat orang kayak gitu. Saya capek ngelihat orang politik terjun buat dirinya sendiri. Makanya saya akan fight apapun resikonya buat Pak Ahok bisa maju. Di balik perdagangan daging anjing untuk konsumsi manusia. Sesaat lagi di 360. Antara 22 sampai 24 tahun tanpa pengalaman mumpuni dalam dunia politik. Hai, kami teman Ahok. Kami adalah relawan pengumpul KTP untuk mencalonkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Kini, lebih dari 200.000 KTP baru telah dikumpulkan. Bersama para relawan yang bekerja di sekretariat maupun di lapangan, teman Ahok memiliki tenggat waktu yang singkat. Kalau yang saya baca, pertengahan Agustus itu kami sudah harus mengumpulkan data ke KPUD untuk kemudian 2 minggu setelah itu ada verifikasi faktual dari KPUD. Oh begitu ya. Jadi ditargetkan sebelum itu sudah terkumpul 1 juta. Betul. Dan kami yakin itu akan bisa terkumpul. Kemarin kan hanya 20-an orang untuk upload data. Nanti 100 orang akan kita turunkan untuk upload data ke database kita. Karena waktunya semakin sempit, sumber daya kita akan kita kerahkan sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin untuk menyukseskan ini. Terakhir ketemu sama Pak Ahok kan beliau juga bilang, kalau dengan verifikasi ini, saya pikir harusnya teman-teman bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta dan kita akan siap untuk itu. Tidak hanya menerima formulir dari para relawan, sekretariat ini juga menerima dukungan langsung perseorangan. Juga yang dikirim melalui jasa pengiriman. Pokoknya siapapun yang punya KTP Jakarta ya, yang lagi di luar negeri. Pendiri teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo, mengakui pihaknya bekerja ekstra keras. Target selanjutnya gimana nih Mas Singgih? Kami siap sekali, berpacu dengan waktu, kami akan turunkan lebih banyak tim relawan di bawah. Pembukaan posko yang luar biasa masif sekarang dan
partisipasi dari masyarakat yang memang saya bilang ini tidak pernah ada dari bulan Juni sampai bulan Februari sebesar ini. Wow, targetnya tetap 1 juta? Target kami tetap 1 juta KTP sampai bulan Mei. Mungkin Mei akhir kami sudah menyelesaikan 1 juta KTP. Wow, ini kalau segini banyak nih kapan kamu buntu habisnya nih? Kira-kira cepat kan mau berapa kalau segini? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu setelah segini banyak. Untuk mendanai kegiatan. KTP-nya Jakarta nggak, Pak? Enggak. Yang Jakarta di Jakarta. Tapi ada tidak yang menolak? Oh, yang nolak nggak sedikit, katanya pajak tinggi. Terus usahanya ada, setelah ada dialog nih usahanya tersingkir gitu. Ada juga. Terus tukang ya di jalanan ada juga seperti tukang ojek gitu kan. Saya nggak mikirin gitu. Ada. Semua formulir dan kelengkapan data yang telah ia kumpulkan, ia bawa pulang untuk dirapikan. Selama ini Harun telah mengumpulkan banyak formulir. Namun sayang, sebagian formulir lama yang telah ia kumpulkan kini tak berlaku. Kalau yang lama dulu Bapak udah ngumpulin berapa banyak? 1.100 lebih kali ya. 1.100 ya. Wow. Sejak Ahok memutuskan maju lewat jalur independen dan menunjuk calon wakilnya, formulir baru yang memuat nama wakil pun diberlakukan. Dan penghitungan formulir dukungan kembali dimulai dari nol. Ini nggak laku nih. Ini yang udah nggak laku ya? Menghadapi formulir yang harus dimulai dari awal lagi begitu. Dengan situasi seperti ini Bapak optimis tidak? Ya optimis lah. Dioptimiskan. Dioptimiskan. Kita harus optimis lah, kerja kita kan harus positif lah ya. Jangan sampai kita nggak optimis jadi lemes. Kita makin semangat lah. Kayaknya orang makin ini lah, begitu tekan makin pengen cepat-cepat gitu. Kerjanya pengen cepat. Disinilah formulir-formulir dari para relawan dikirimkan. Sekretariat Pusat Teman Ahok di Jakarta Selatan. Gimana nih perkembangannya sejak tahun lalu hingga sekarang dalam pengumpulan KTP? Jadi kalau perkembangannya sejauh ini, hasil dari ketemu sama Pak Ahok kemarin, kami harus melakukan validasi ulang terhadap KTP yang sudah kami kumpulkan. Jadi 780.000 KTP yang sudah masuk itu statusnya discontinue kalau Pak Ahok berpasangan dengan Pak Heru. Dan sejauh ini progresnya cukup baik, target rata-rata ya, satu hari kan kita harus 10.000. Jadi targetnya naik 3 kali lipat. Kalau dulu kita target itu sehari 3.500, hari ini kita 10.000. Kalau bisa lebih dari 10.000 lebih bagus, lebih cepat kita untuk sampai ke target. Amalia Ayuningtyas adalah salah satu dari 5 pendiri Teman Ahok. Mereka berusia antara... Peneliti survei Cyrus Network menemukan banyak simpatisan PDIP akan memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus, diketahui 20% dari pendukung Ahok di komunitas Teman Ahok adalah simpatisan PDIP. Survei yang dilakukan Cyrus Network ini mencoba mengungkap adanya keterkaitan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, PDIP, dan komunitas Teman Ahok. Survei mengambil 1.000 responden yang tersebar di 100 kelurahan di Jakarta yang dilakukan di akhir bulan April 2016. Managing Director Cyrus Network Eko David Avianto, para pemilih PDIP merupakan kontributor paling besar dibandingkan partai politik lainnya dalam mendukung Ahok. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan jika PDIP tidak mendukung Ahok, maka ada kemungkinan suara simpatisan PDIP di Pilkada DKI Jakarta akan terbelah. Cukup yakin bahwa tidak semata-mata pada Pak Ahok, kesalahannya pada Foke yang hanya saja kita tentu kalau dilihat dari hasil survei itu kan katanya hampir 25% nih mereka yang memilih PDI Perjuangan pada pemilu 2014 yang lalu juga menyerahkan KTP mereka untuk mendukung Ahok. Nah, artinya kan kita mau mengatakan bahwa 24% pemilih PDI Perjuangan di DKI Jakarta itu meninggalkan PDI Perjuangan dalam konteks Pilkada DKI gitu. Nah, artinya apa? Artinya PDI mestinya harus relatif hati-hati kalau mereka tidak kelola Pilkada DKI Jakarta ini dengan baik gitu. Mereka potensial akan ditinggalkan oleh pemilihnya di masa yang akan datang gitu. Nah, itu yang sudah terkonfirmasi itu kan setidaknya 24. Terima kasih Anda masih bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit.
Jalan menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini diwarnai sebuah fenomena. Kemunculan para teman dan sahabat yang tidak sekedar menunjukkan dukungan, tapi bergerak bagai mesin partai demi memuluskan jalan calon pemimpin yang didukungnya. Valdia Baraputri menemui teman Ahok, sebuah komunitas yang memiliki target mengumpulkan 1 juta KTP warga DKI agar Basuki Cahayapurnama bisa maju sebagai calon independen. Sementara komunitas lainnya, sahabat Sandiaga Uno, mendorong calon mereka untuk maju lewat partai. Efektifkah bentuk dukungan massa seperti ini? Valdia hadir dengan jawabannya. Nama saya Harun, umur saya 70 tahun, menjadi relawan Ahok sejak habis Lebaran. Habis Lebaran tahun Kira-kira lalu ya? tahun lalu, kira-kira Agustus apa itu Lebaran dah. Di usia yang telah lanjut, Muhammad Harun, warga Jakarta Barat, tak menyangka dirinya akan terlibat dalam sebuah dinamika menuju DKI 1. Kegiatannya sehari-hari kini selalu diisi dengan kesibukan sebagai salah satu relawan teman Ahok. Ini saya penutupnya udah ya? Tanda tangan dulu. Ia mengumpulkan fotokopi KTP warga DKI yang mau mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah 2017. Tak tanggung-tanggung, sejak Agustus tahun lalu, dengan mengendarai sepeda, Harun telah mengumpulkan lebih dari 1.000 formulir dukungan beserta fotokopi KTP. Apa yang membuat Bapak mau akhirnya menjadi relawan teman Ahok? Saya lihat kerja Ahok itu, apa yang dikerjakan cepat. Dia ngomong langsung kerja, ngomong kerja. Kadang-kadang nggak ngomong udah dikerjain aja. Kita kaget-kaget gitu. Kalau dulu kan yang lalu ngomong nggak jadi, ngomong nggak jadi. Kalau ini ngomong seperti kali jodoh itu ngomong seminggu langsung beres tuh. Siapapun yang dilewati akan ditawari formulir dukungan oleh pensiunan sebuah lembaga keuangan ini. Itu KTP Jakarta? Bukan. Bukan, kampung? Iya, Manado. Manado, yang Jakarta. Berapa? KTP Jakarta. Baik di tempat-tempat makan, Tanda tangan aja, mana KTP-nya? Oh, ini KTP saya. Ada yang Jakarta. hingga di pinggir jalan mereka, teman Ahok memanfaatkan beragam jenis bantuan dari para pendukung, serta hasil penjualan merchandise. Dari bulan Juni sampai bulan Februari, kita sudah menjual merchandise. Kita modal dari awal sedikit sekali, sampai sekarang bisa tembus angka 3 miliar. 3 miliar dari merchandise saja. Itu kan merchandise gelang, kaos, sampai 3 miliar. 3 miliar. Kenapa tidak boleh menerima donasi? Kalau di Amerika kan boleh tuh terima donasi. Kami tidak boleh menerima dalam bentuk dana tunai. Alasannya karena apa? Karena memang sulit untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Iya, yang ide di mana ke depan kandidat itu disupport bukan oleh cukong, tapi oleh masyarakat yang mendukung gitu. Tapi teman Ahok itu juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau bantu dari segi logistik. Jadi yang ditaruh di sini itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Saat ini, teman Ahok bukanlah satu-satunya komunitas pendukung calon pemimpin DKI Jakarta. Terdapat beberapa komunitas lain, salah satunya Sahabat Sandiaga Uno. Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Angga Wira, menyatakan komunitas ini dibentuk bukan karena mengikuti tren. Sebenarnya jauh dari sebelum Mas Sandi muncul dibicarakan oleh partai politik, kita sudah memberikan support ke Mas Sandi. Tepatnya kurang lebih di pertengahan bulan September 2015. Kebetulan kami para sahabat lah, teman dekat dari Mas Sandi melihat capacity dan rekam jejak Mas Sandi selama ini yang kami yakini akan lebih punya manfaat kalau beliau mau membaktikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memimpin suatu daerah. Dan daerah ini yang kita ambil ya ibu kota Jakarta. Berbeda dengan teman Ahok, Sahabat Sandiaga Uno atau SSU tidak mengumpulkan KTP ataupun formulir dukungan. Ya mungkin itu bedanya kami dengan kandidat lain ya. Kami tidak arahnya untuk mengumpulkan KTP karena memang Mas Sandi sudah men-state akan melalui jalur partai politik. Itu kepercayaan yang dia bangun dan dia menyatakan kalau partai politik tidak mencalonkan saya ya kita tidak akan meneruskan proses ini. Artinya itu suatu statement yang gentle. Apa saja kegiatannya sejauh ini sejak tahun lalu?